Perkenalkan, nama saya Maria Oktaviana Suwarni dengan NIM 43121031 dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 6, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa penting menetapkan batas waktu dalam negosiasi? Menetapkan batas waktu dalam negosiasi memiliki beberapa keuntungan penting. Yang pertama, mendorong tindakan. Batas waktu memberikan tekanan tambahan untuk membuat keputusan. Ketika orang menyadari bahwa waktu terbatas, mereka cenderung lebih cepat bertindak daripada menunda-nunda. Ini dapat mendorong pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi untuk mengambil keputusan lebih cepat dan tidak terjebak dalam siklus perundingan yang tak berujung. Lalu yang kedua, menghindari kebuntuan. Tanpa batas waktu yang jelas, negosiasi bisa berlangsung tanpa akhir. Ini dapat menyebabkan kebuntuan, di mana pihak-pihak tidak dapat mencapai kesepakatan karena terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk merundingkan detail-detail kecil. Batas waktu membantu menghindari kebuntuan ini dengan memberikan struktur dan fokus pada proses negosiasi. Lalu yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Dengan batas waktu, pihak-pihak harus berfokus pada inti dari negosiasi dan tidak terlalu memperdebatkan detail-detail yang tidak penting. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan menghemat waktu bagi semua pihak yang terlibat. Lalu yang berikut, membangun keterlibatan. Batas waktu dapat membantu membangun keterlibatan yang lebih kuat dari pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi. Ketika mereka menyadari bahwa waktu terbatas, mereka cenderung lebih fokus dan terlibat dalam proses karena mereka tahu bahwa keputusan harus dibuat dalam batas waktu yang ditetapkan. Lalu yang berikut, menghormati waktu. Menetapkan batas waktu juga menunjukkan penghargaan terhadap waktu semua yang terlibat dalam negosiasi. Ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih profesional dan memastikan bahwa proses berjalan dengan efisien dan efektif. Dengan demikian, menetapkan batas waktu dalam negosiasi penting untuk memastikan proses yang efisien, fokus dan produktif, serta untuk mendorong pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, mengapa komunikasi sangat penting untuk negosiasi? Komunikasi sangat penting untuk negosiasi karena merupakan alat utama untuk mengungkapkan kebutuhan dan keinginan, yakni komunikasi memungkinkan setiap pihak untuk menyampaikan kebutuhan, keinginan, dan harapan mereka terhadap negosiasi. Ini membantu membangun pemahaman bersama tentang apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak dan membuka jalur untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Lalu, membangun keterbukaan dan kepercayaan komunikasi yang jujur dan terbuka membantu membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi. Lalu, menjelaskan penjelasan dan posisi. Melalui komunikasi, setiap pihak dapat menjelaskan posisi mereka, argumen mereka, dan alasan di balik keputusan mereka. Ini membantu memperjelas masalah yang sedang dibahas dan memungkinkan pihak-pihak untuk lebih memahami satu sama lain. Lalu, mencari solusi bersama. Komunikasi memungkinkan pihak-pihak untuk berkolaborasi dalam mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Dengan berbagai ide, masukan, dan pendapat, pihak-pihak dapat bekerja sama untuk menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak. Lalu dengan demikian, berkomunikasi secara terbuka dan penuh pengertian, pihak-pihak dapat mengidentifikasi sumber ketidaksepahaman dan mencari solusi untuk mengatasinya bersama. Dengan demikian, komunikasi yang efektif merupakan elemen kunci dalam negosiasi karena memungkinkan pihak-pihak untuk memahami satu sama lain, bekerja sama, dan mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang menjadi tujuan yang penting dalam negosiasi? Terdapat berbagai tujuan yang penting dalam negosiasi, tergantung pada konteks dan kepentingan pihak yang terlibat. Yang berikut beberapa tujuan yang umumnya diinginkan dalam negosiasi, antara lain yang pertama, mencapai kesepakatan yang menguntungkan.
salah satu tujuan utama dalam negosiasi adalah mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini melibatkan penentuan kondisi yang saling menguntungkan dan memperoleh hasil memenuhi kebutuhan dan kepentingan semua pihak. Lalu, yang kedua, mengamankan kepentingan sendiri. Setiap pihak biasanya masuk ke dalam negosiasi dengan tujuan untuk melindungi dan mengamankan kepentingan mereka sendiri. Ini bisa berupa mendapatkan harga yang lebih baik, syarat kontrak yang lebih menguntungkan, atau mencapai tujuan lain yang mendukung keberhasilan bersama. Lalu, tujuan yang ketiga, membangun dan mempertahankan hubungan. Negosiasi juga bisa menjadi kesempatan untuk membangun dan memperkuat hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Tujuan ini melibatkan menciptakan lingkungan yang saling menghargai dan membangun kepercayaan yang dapat menjadi dasar untuk kerjasama di masa depan. Lalu yang berikut, menjaga keharmonisan. Penting juga untuk menjaga keharmonisan dan menghindari konflik yang merugikan dalam proses negosiasi. Tujuan ini melibatkan memperlakukan pihak lain dengan hormat, mendengarkan dengan seksama, dan mencari solusi yang dapat diterima bersama. Lalu yang berikut, meningkatkan efisiensi dan praktis dalam negosiasi. Itu adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai kesepakatan. Ini melibatkan pengelolaan waktu dengan baik, menghindari kebuntuan, dan mencapai hasil dengan biaya yang minimal. Lalu yang berikut, memahami dan memenuhi kebutuhan. Penting juga untuk memahami dan memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam negosiasi. Tujuan ini melibatkan mendengarkan dengan cermat, menunjukkan empati, dan mencari solusi yang dapat memuaskan semua pihak. Dalam praktiknya, tujuan-tujuan ini seringkali terkait dan berubah seiring berjalannya proses negosiasi. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan dinamika dari proses negosiasi dalam mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton.